Waduh, ada apa lagi ini? Rumah Jampitsus diincar polisi hingga dijaga TNI. Apakah ada kaitan dengan abolisi dan amnesti yang merupakan balasan dari pihak yang dirugikan atas itu semua itu? Ini harus dibuat clear karena ngeri jika TNI harus berhadapan dengan polisi karena balas dendam politik. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dikabarkan digerebek oleh petugas kepolisian. Namun, polisi gagal melakukan penggeledahan karena rumah di kawasan Jakarta Selatan itu dijaga ketat oleh personil TNI. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Karena konflik antara kejaksaan dengan kepolisian, khususnya ini yang melibatkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah, bukan pertama kali terjadi. Tahun lalu, seorang polisi yang disebut-sebut sebagai anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror ditangkap oleh polisi militer yang mengawal Febri Adriansyah karena diduga dia sedang membuntuti Febri Adriansyah. Itu ketika Febri Adriansyah tengah makan di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan. Dan pada waktu itu jadi geger kasusnya karena kemudian muncul yang disebut sebagai semacam teror atau pengepungan kantor kejaksaan yang itu dibantah oleh kepolisian terutama Brimob, tapi kemudian dibenarkan oleh Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin. Untuk Pak Beni, terkait pengepungan Kejaksaan Agung, dilakukan jujur aja, dilakukan oleh oknum Brimob. Oknum Brimob yang tertangkap oleh kami serahkan ke Mabes Polri dan kami tidak monitor lagi soal itu. Seperti biasa, Pak ST Burhanuddin ini irit aja jawabannya, meskipun di DPR juga hanya pendek saja dia menjawabnya. Nah, kalau begitu sekarang apa sesungguhnya yang terjadi? Apakah masih ada kaitannya dengan kasus lama yang tahun lalu pada bulan Mei tahun 2024? Atau ada kasus baru? Tapi kan memang benar kalau kemudian disampaikan oleh Kapus Penkum Anang Supriyatna bahwa sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ini menangani kasus korupsi, ya dia banyak menangani kasus-kasus besar, dan kasus besar ini berkaitan dengan ya orang-orang besar juga. Jadi, tapi kenapa kok ada kepolisian, itu yang jadi pertanyaan di situ. Nah, dalam kasus yang terbaru ini kelihatannya kalau tadi disebutkan ada soal penculikan, soal perintangan dan sebagainya. Ya, kalau melihat seperti ini, tim dari Presiden Prabowo Subianto harus lebih waspada dan hati-hati. Bayangkan saja ya, PDI Perjuangan dan Ibu Mega yang sudah banyak berkorban untuk membesarkan nama Jokowi, itu pun masih dikhianati oleh Jokowi dan keluarganya. Apalagi hanya seorang Prabowo dan partainya Gerindra, ya itu kecil lah. Jadi sekali lagi, tim Presiden Prabowo harus mulai waspada. Kalau yang sebelumnya itu ada yang membenarkan tapi ada yang membantah, sementara dalam kasus terbaru, penggerebekan rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah yang terjadi hari Kamis pekan lalu, itu Kejaksaan Agung justru membantahnya. Sementara dari kepolisian, baik Barreskrim, Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya, sampai sejauh ini saya belum menyimak ada komentar ataupun penjelasannya. Sementara kalau dari Mabes TNI memberikan penjelasan yang normatif, ini berkaitan dengan pengawalan di rumah Febri Adriansyah yang disebut mencapai 10 orang personilnya ini. Apakah tim Presiden Prabowo Subianto ini masih belum sadar bahwa selama ini menteri yang sering kali bikin gaduh itu adalah dominan arah kiblatnya ke Solo? Ya, coba perhatikan saja. Nah, dari situ saja sudah bisa dianalisa. Bahkan bukan hanya menteri, tapi para pejabat lembaga negara pun banyak yang bikin gaduh. Kediaman pribadi milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah dijaga ketat oleh prajurit TNI. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Radio 1, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 1 Agustus 2025. Berdasarkan pantauan Tempo, ada 5-10 personil TNI yang berjaga di sekitar kediaman Febri. Para prajurit tersebut mengenakan seragam lengkap bermotif loreng-loreng. Mereka juga memakai baret yang menandakan asal kesatuan, yakni baret hijau dan baret ungu. Ya, kalau baret hijau ini berarti infanteri. Ya, kalau ungu dari mana ini? Dari marinir ya berarti ya. Para personil TNI tersebut terlihat selalu menenteng senjata. Salah satu personil bahkan tampak tidak sekalipun meletakkan senjatanya. Para prajurit TNI itu berjaga di 2 pos yang terletak di dekat rumah jaksa tersebut.
Presiden menggunakan kekuatannya, ya, itu sangat bermakna untuk menjelaskan I'm not on your side, gitu ya, kepada orang yang melakukan kepada dua orang. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi kejelasan bahwa tidak ada dua matahari kembar, yang sedang berdiri itu ada satu matahari, ya, yang betul-betul menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain bicara memberikan amnesti dan abolisi, kita pastikan bahwa pelaku yang memanfaatkan hukum dengan kekuasaannya itu diberikan sanksi dulu. Ini jangan orang-orang politik bisa dibawa ke ruang politik tanpa pelaku pemanfaatan hukumnya diberikan sanksi. Prosesnya kayak gimana tuh kira-kira? Karena beliau bukan lagi presiden, tentu tidak impeachment. Karena konteksnya bukan impeachment, maka tentu proses pidana. Itu juga standing yang bagus untuk Pak Prabowo. Saya menghukum orang karena menggunakan kekuasaan yang berlebihan, maka suatu waktu saya juga tidak akan menggunakan itu. Menarik. Yang ini saya kira harusnya bisa dibikin clear ya. Kalau enggak, ini muncul jadi rumor-rumor, dan namanya kalau spekulasi, itu ya semakin nggak jelas, itu semakin menarik buat publik. Jadi saran saya sebenarnya harusnya segera dibikin terang apa sesungguhnya yang terjadi. Kalau itu kaitannya dengan peristiwa pidana, ya dilakukan saja, meskipun itu berkaitan dengan keluarga dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, bahkan kalau melibatkan Jaksa Agung Muda sendiri gitu. Kalau enggak, orang kan serem ini, berbenturan antara TNI dengan Polri di sini dalam soal itu. Jadi siapa tahu semua ini adalah misi balas dendam. Bisa jadi seperti itu. Ya sekarang bayangkan saja, masa pendukung Jokowi dan Gibran menyerukan lengserkan Prabowo. Lah ini gimana ceritanya coba? Kan Gibran sekarang statusnya masih sebagai wakil presiden. Masa pendukung wakil presiden ingin melengserkan presiden? Lah ini kan parah. Apa jangan-jangan sudah ada yang kebelet? Gak masalah Pak Jokowi, rakyat di belakang Anda. Kalau dua orang ini ternyata dibebaskan dan serangannya kepada Pak Jokowi makin gila, ini alamat say goodbye Pak Prabowo. Tapi kalau ada presiden yang kemudian disanksi karena itu, tapi Pak Presiden ke-7 tidak perlu khawatir. Nanti kalau kemudian sudah terbukti diberikan sanksi, Presiden ke-8 bisa kok beri amnesti. Kenapa rumah Jampitsus Febri Ardiansyah dijaga prajurit TNI? Rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah dijaga oleh prajurit TNI. Beredar informasi bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sedang menggeledah rumah Febri di Kebayoran Baru, Jakarta pada hari Kamis. Penggeledahan itu disebut-sebut gagal karena diadang TNI. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Kejagung membantah ada penggeledahan rumah Jampitsus Febri Ardiansyah. Rumah pribadi Febri di Jakarta Selatan tidak sedang digeledah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, sebagaimana kabar yang didengar pihak Kejagung. Dia sudah bertanya ke Febri Ardiansyah perihal informasi yang beredar itu. Kenapa rumah Jampitsus Febri Ardiansyah dijaga TNI? Mabes TNI menegaskan penempatan prajurit di rumah Jampitsus Febri Ardiansyah adalah bagian dari pelaksanaan tugas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.